Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12. Sekarang kita akan diawali dengan mengulas pengerjaan pada pertemuan pertama Senin yang lalu. Pada kubus ABCD EFGH itu kita menentukan bagaimana kedudukan antara garis AB dan garis BC. Ini AB dan BC. Ini kita lihat dengan jelas di sini titik B merupakan persekutuan, berarti AB dan BC itu merupakan garis yang berpotongan. Nah, kalau kalian di pengerjaannya itu ada gambarnya di satu halaman itu, maka kalian cukup menjawab berpotongan begitu. Tapi kalau di situ kalian udah nggak buat gambar lagi, maka ya kalimatnya harusnya agak lengkap. Pada kubus ABCD FGH maka garis AB dan garis BC berpotongan gitu. Kemudian misalnya sebutkan kedudukan setiap garis dan garis pada kubus ABCD FGH. Nah, pasangan garis yang sejajar berarti apa? Sejajar dengan AB. AB ini yang sejajar berarti apa ini? CD atau DC, kemudian HG atau GH, kemudian EF gitu. Maka ditulis garis AB dengan garis DC, HG dan EF yang maksudnya yang sejajar. Kemudian AD, garis AD sejajarnya dengan BC, kemudian FG dan EH gitu. Saya tulis seperti ini. Begitu seterusnya, pasangan garis yang berpotongan, misalnya garis AB itu berpotongannya dengan apa saja? AB ini berarti berpotongannya dengan AE, kemudian juga dengan AB itu yang berpotongan di A. Kemudian yang berpotongan di B itu BC dan BF. Ini terbalik urutannya nggak sama ya, nggak apa-apa. Garis AD berpotongannya dengan apa saja? AD. Yang berpotongan di A berarti AE dan AB. Yang berpotongan di D berarti DH dan CD atau DC dan seterusnya. Kemudian pasangan garis yang bersilangan kemarin berarti beda bidang ya. Misalnya apa? AB itu bersilangannya dengan apa? Dengan ini EH, ya dulu ini EH dengan FG, kemudian dengan apa lagi ini DH, dengan D juga bersilangan, dengan CG juga bersilangan atau GC. AD bersilangannya dengan apa saja ini? Berarti dengan BF ini, dengan CG ini, kemudian lagi dengan BG enggak ya? Kalau AD dengan BG itu BF itu sejajar. Dengan EF ini EF bersilangan. Kemudian berakhir dengan GH ini bersilangan dan seterusnya. Nah, itu sekilas mengulas soal yang kalian kerjakan untuk kalian bisa mencocokkan dengan yang sudah kalian kerjakan. Kemudian berikutnya garis yang menembus bidang. Garis AB itu menembus bidang apa saja ini? AB ini berarti menembusnya BCGF ini yang sisi samping kanan. ADHE ini ADHE itu sisi samping kiri. Kemudian BDHF meskipun belum ada gambarnya ini bisa saja kita sebut bidang BDHF gitu. Kemudian BCHE nah, ini juga menembus, AB juga menembus ke bidang BCHE. Kemudian apa? ACF sini ini menembus di titik A. Kemudian dengan ACH juga AB menembus. Dengan BDG menembus di B. Dengan BDE menembus di B juga.
dengan AHF, AHF menembus di A, dengan BGE menembusnya di B, begitu seterusnya. Nah, kemudian pada satu lagi ini garis AD menembusnya bidang apa saja tuh? AD itu ini berarti ke ABFE. ABFE ini menembus di A. Kemudian dengan CDHG menembusnya di D. Kemudian dengan ACGE menembusnya di A, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini bahasan soal yang kalian kerjakan Senin lalu sudah selesai. Kita melanjut ke materi berikutnya, yaitu sudut dan jarak dalam ruang. Namun kita membicarakan yang jarak dalam ruang dulu, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sudutnya. Nah, sekarang pengertiannya dulu jarak antara dua titik. Misalnya di situ ada dua titik A dan B. Ini A dan B. Apa yang dimaksud dengan jarak titik A dan B? Yaitu ruas garis dari A ini ke B. Jarak titik panjang ruas garis. Jadi panjangnya ini, ruas garisnya ini berapa? Itulah yang menyatakan jarak antara titik A dan B, begitu. Nah, ini pada kubus ABCD SDH lagi. Pada kubus di samping ini jarak titik A dan B. Berarti apa? Ya, ruas garis panjang ruas garis AB. Itu kalau mau lebih sederhana ditulis dengan panjang AB, tapi ini pakai garis di atasnya gitu. Nah, ini kalau ada garis di atas tanpa panah ini maksudnya adalah ruas garis AB gitu. Kemudian apa? Jarak titik E ke G, mana E ke G? Berarti ruas garis EG atau panjang EG pakai garis di atas. Kemudian untuk lebih memahami pengertian dua jarak itu, di kolom di samping nanti akan ada gambar dan kalian menuliskan di kolom sampingnya jarak, ruas garis yang menyatakan jarak. Seperti ini tadi. Nah, mudah sekali. Jarak titik A dan B ya panjang ruas garis AB atau panjang AB, begini ditulis. Atau ditulis ruas garisnya AB pakai garis atas gitu juga boleh. Nah, sehingga ini menjadi ini satu untuk contoh. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Ya, berarti di sini FG gitu. FG pakai garis di atas gitu ya. B, manakah yang merupakan jarak titik B dan D? B dan D ya. Di sini ditulis untuk yang di B berarti BD pakai garis di atas gitu. Nah, yang lain-lainnya nanti silahkan kalian jawab untuk kegiatan latihan dalam KBM. Tapi materi kita akan dilanjutkan dulu. Nanti ini kalian screenshot apa gimana supaya ini bisa kalian simpan, kemudian nanti bisa dikerjakan setelah video ini selesai. Ya, ini gambar ini sebetulnya ada di buku matematika wajib, buku paket, buku BSE kelas 12 halaman 8 yang ada di perpustakaan. Sehingga kalau tampilan video ini udah terlewat, kalian belum sempat screenshot, nah itu ada di buku matematika BSE gitu, atau buku paket matematika. Kemudian cara menentukan jarak antara dua titik pada bangun ruang. Jadi kalau ini tadi baru menuliskan aja yang mewakili ruas garis, yang mewakili, belum menghitungnya. Nah, tapi di berikutnya ini adalah menentukan jarak, berarti menghitung nanti gitu. Makanya kita perlu mengingat rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras. Kalau ini sisi miringnya A, kemudian sisi tegaknya C dan B, maka rumus Pitagorasnya adalah A kuadrat ini adalah yang miring, kemudian B dan C-nya kuadrat plus C kuadrat ini yang sisi tegak. Kemudian kita coba terapkan pada kubus jarak B dan E.
B dan E ini. B dan E ini kita lihat ada segitiga ABE yang siku-siku di A. Nah, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ini menjadi, nah begitu, gambar BE-nya kelihatan kan, segitiga siku-sikunya adalah BAE atau ABE. ABE itu siku-siku di A dan sisi miringnya BE, sehingga menghitungnya adalah BE kuadrat akan sama dengan AB kuadrat, ini BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, kita tahu ini asumsikan ini rusuknya R gitu aja, karena ini belum ditentukan supaya nanti berlaku umum. Maka AB kuadrat AE kuadrat itu kita ganti menjadi R kuadrat tambah R kuadrat. Sedangkan BE yang nanti baru mau kita cari. R kuadrat tambah R kuadrat kalau ini sama, bisa kita sederhanakan jadi 2R kuadrat. Itu adalah BE kuadrat. Nah, berarti kalau BE-nya saja gimana? Nah, kita ambil akarnya dari ini. Jadi, akar 2R kuadrat. Nah, 2R kuadrat kalau diakarkan, karena ini bentuk kuadrat, yang R, berarti bisa kita ambil akarnya jadi R. Tapi yang 2, karena ini bukan bilangan kuadrat, maka ya tetap bentuk akar, seperti itu. Nah, BE kalau kita lihat ini merupakan diagonal sisi suatu kubus. Maka bisa kita simpulkan bahwa panjang diagonal sisi kubus ABCDFGH dengan rusuk R itu adalah R akar 2. Gitu. Nanti ini bisa kalian hafalkan karena ini akan sering dipakai. Pada kubus ABCDFGH tentukan jarak E ke C. Mana E ke C? E ke C. Nah, ini karena melewati di bagian dalam kubus, maka ini sudah kita ulas pertemuan sebelumnya, ini merupakan diagonal ruang dari kubus ABCDFGH ini. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Maka garis BE tadi yang barusan kita buat, kita gambar lagi di situ. Nah, ini kelihatan ini segitiga BCE itu adalah, karena ini BC ini tegak lurus ke ABFE, maka ini di segitiga BCE ini juga akan tegak lurus di titik B ini. Nah, sehingga kalau kita ambil seperti itu kira-kira segitiga ini, kalau tidak ambil dikeluarkan begitu, nah bentuknya seperti ini. BC itu adalah R, kemudian BE tadi sudah kita hitung R akar 2. Nah, kita tinggal menghitung CE-nya. Nah, perhatikan. Nah, itu tadi sudah dibahas. Segitiga BCE, segitiga di B, sisi miringnya CE, sisi tegaknya BC dan BE. Sehingga EC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BE kuadrat. Nah, BC kuadrat tadi sudah saya ingatkan karena rusuk ya, R kuadrat, ini tadi R akar 2. Kalau kuadratnya berarti kembali akarnya hilang menjadi 2R kuadrat. Nah, ini di sini R kuadratnya 1, di sini R kuadratnya 2. Maka kalau kita jumlahkan menjadi 3 R kuadrat, itu adalah EC kuadrat. Nah, berarti kalau EC tanpa kuadrat adalah ya ini diambil akar 3R kuadrat gitu. Nah, ini R-nya kuadrat, 3-nya nggak ada kuadrat. Berarti ini yang bisa diambil akar adalah R-nya, sehingga menjadi R akar 3 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi EC kan diagonal ruang, itu adalah R akar 3. Sehingga bisa kita simpulkan untuk kubus ABCDFGH dengan rusuk R itu diagonal ruangnya adalah R akar 3. Sedangkan yang kita temukan yang tadi diagonal sisi suatu kubus dengan rusuk R itu adalah R akar 2. Nah, ini ketentuan ini atau sifat dari suatu kubus ini itu akan sering digunakan, diagonal ruangnya berapa, diagonal sisinya berapa.
makanya kalian hafalkan. Kemudian untuk melatih pemahaman kalian, nah kalian kerjakan latihan satu-satu yang ada di buku matematika wajib untuk kelas 12 atau buku matematika paket atau BSE gitu, halaman 12. Bagaimana? Soalnya seperti ini ya, ini sudah dicantumkan di sini. Kalau kalian belum siap dengan bukunya, belum pinjam, ini bisa di screenshot, bisa kalian simpan gitu. Pada 5 ini jarak AB 4/2. TA ini limasnya adalah limas beraturan. Nah, kalau limas beraturan itu berarti sisi alasnya ini ada sisi alas dengan yang miring-miring ini sisi tegak namanya. Sisi alasnya ini adalah karena ini 5 segi 5, maka segi 5-nya beraturan karena ini limasnya limas beraturan gitu. Kemudian ini tingginya, puncaknya ini kalau ditarik garis tegak lurus itu nanti akan pas di tengah dari segi 5 itu. Segi 6 bukan segi 5 ya. Limas TABC. Oh, ini nomor 2 ya. Sedangkan ini nomor satunya TABC, bukan segi 5 alasnya tapi segi 3. Maaf ini keliru, yang segi 5 itu adalah yang nomor 2. Nah, begitu untuk soal latihannya. Jadi tadi yang menentukan ruas garis yang mewakili jarak, dan kalau masih ada waktu kalian coba ini salah satu atau beberapa untuk bisa dikerjakan waktu KBM. Selebihnya nanti bisa dikerjakan di luar waktu KBM gitu. Nah, saya kira begitu mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa, dan saya ingatkan supaya kalian tidak mondar-mandir ke beberapa aplikasi. Maka untuk absennya silakan kalian tulis komentar di YouTube, di video ini di YouTube, yaitu nama dan kelas kalian. Saya kira demikian yang menjadi mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada kurangnya silakan cari tambahan di sumber belajar yang ada di mana kalian bisa temui, baik di buku atau di mungkin internet. Kalau ada lebihnya disyukuri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.